Om Om Swastiastu. Swastiastu. Salam Rahayu, salam sejahtera buat para pemirsa umat Hindu di rumah. Ya, semoga selalu dalam keadaan rahayu, rahayu, rahayu. Ya, oke. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video ya, di mana di sini ada sebuah video yang mengharamkan sesajen ya. Jadi ada sebuah kelompok yang mengatakan bahwa makan sajen itu haram ya. Jadi kemarin saya juga sudah beberapa kali untuk mereaksi ya, ada mengatakan bahwa makan nasi tumpeng otomatis jadi orang Hindu ya, makan klepon, ketupat dan lain sebagainya ya. Nah, ini emang fenomenanya ya seperti itu ya. Nah, mari kita bahas dengan Bapak Mangku Teguh Eko Putro Roreng ya. Swastiastu Pak Om Mangku. Swastiastu, Pak Wayan. Tapi kabarnya Pak Mangku. Oh, becek-becek. Becek nggih ya. Pak Mangku, kita kali ini akan mereaksi nggih sebuah video ya di mana sedang terjadi fenomena ya. Apa-apa yang kira-kira berbau kenusantaraan ya atau Hindu Buddha selalu dianggap jelek atau dianggap satu hal yang mistik dan lain sebagainya ya. Ya, sebelumnya mari kita saksikan videonya Pak Mangku ya. Dengan sesajen. Sesajen itu haram jelas. Malah menurut kitabnya Kiai Soleh Darat. Lah, di dalam kitab itu dikatakan min asbabir riddah, termasuk dari sebab kemurtatan adalah meletakkan sesajen untuk tempat-tempat yang dianggap angker. Ya tadi itu sajen atau untuk makhluk halus atau kita secara kaidah umum namanya syirik kan gitu kan, menyekutukan Allah. Orang yang melakukan sesajen di mana saja berada itu sama halnya dengan menyembah sesembahan selain Allah. Entah itu memberi makan, entah itu karena takut kejahatan makhluk tersebut atau apa saja, kok dia melakukan sesajen. Ini tidak boleh haram. Sesajen hukumnya haram, sudah jelas. Ya. Jadi pelaku sesajen yang mungkar. Kalau di video yang kita lihat barusan ya Pak Mangku. Nah, kira-kira pandangan pendapat Pak Mangku ini mengenai video tadi bagaimana Pak Mangku mengenai bahwa katanya makan sajen itu adalah haram. Nah, itu dari segi pandangan agama A ya. Nah, tetapi dari segi agama kita, agama Hindu yang selalu melaksanakan beban tenan, ya sesajen dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat Pak Mangku? Silakan Pak Mangku. Jadi gini Pak Wayan ya. Jadi seperti yang kita bahas kemarin masalah makanan ya. Makanya kemarin netizen ada juga yang usul nih di Matur Susma atas sarannya. Jadi memang di kita itu tidak ada haram dan halal ya. Itu istilahnya untuk tetangga sebelah. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Saya tidak mengkomentari masalah urusan negara orang ya. Jadi kalau di kita itu adanya adalah satwik dan tidak satwik ya, sukle dan tidak sukle ya. Jadi kalau masalah haram dan enggaknya itu ya terserah versi mereka gitu kan. Akan tetapi sudah kita berulang kali, kita sebagai ya istilahnya pelayan umat, kita sebagai guru agama Hindu ya kita juga punya kewajiban juga menjelaskan ya. Jadi biar anak-anak kita, murid-murid kita tidak akan bingung nanti ya. Jadi sebetulnya kata sesajen ya, atau kalau orang Bali bebantenan ya, atau mungkin di India disebut prasad juga bisa ya. Itu sesaji, disajikan ya, kepada Tuhan dihidangkan ya. Jadi maknanya itu sebetulnya yang pertama itu kita sebagai rasa syukur ya, bahwa Tuhan itu sudah ngasih kita kehidupan, sudah kasih kita makanan, buah-buahan, udara yang bersih ya. Jadi kita sebagai manusia ya wajar kalau misalkan kita mengembalikan itu kepada Tuhan, dan itu mendidik kita itu tanpa keterikatan atau mengurangi kemelekatan lah ya, dan mengurangi ego kita.
bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Ya. Jadi sebetulnya Tuhan itu nggak perlu apa-apa, Tuhan nggak perlu dikasih. Orang Ya. Tuhan Maha Pencipta dan Maha punya Iya. segalanya. Justru kita semua manusia itu belajar untuk menghilangkan ego kita. Ya. Ya. Jadi kalau orang bilang sajen itu kan ngasih makan setan. Jadi kalau setan itu sukanya yang amis-amis, yang bau-bau, yang jorok-jorok, ya, itu pasti sukanya setan. Ya. Kalau sajian kita itu kan seperti di Bhagavad Gita, dalam patram, puspam, palam, toyam, ya. Jadi apa-apa yang terdiri dari daun-daunan, buah-buahan, bunga, dan toyam atau air itu kalau kamu persembahkan dengan suci kepadaku, maka aku akan menerimanya. Ya, sebetulnya Tuhan itu hanya menerima bakti kita yang suci, yang keikhlasan kita, semampu kita. Ya, kalau kita nggak mampu bikin Banten yang mewah, ya nggak usah dipaksa. Ya, kita yang penting mengerti maknanya apa. Ya, misalkan kita jelaskan seperti patram. Ya, patram itu daun, ya, bahwa hidup manusia itu harus daun itu kan melindungi, ya, mengayomi. Kita itu harus mengayomi, ya. Termasuk yang minoritas, yang berbeda dengan kita, ya. Kalau dalam umat misalkan ada umat dharmika atau umat dari yang kalangan minoritas, jangan malah dibully. Kita harus diayomi. Seperti filosofinya daun itu kan mengayomi. Ya. Terus habis itu palam. Palam itu berasal dari kata pahala. Ya, pahala itu artinya buah. Seperti buah ya. Makanya kadang-kadang kita difitnah, kamu harus terima kasih sama bangsa asing karena bangsa asing itu mengajarkan kamu orang Nusantara yang dulu menyembah pohon. Katanya kita menyembah pohon. Jadi gini ya, kita tuh bukan menyembah pohon, kita bersyukur ya. Jadi pohon itu walaupun kita kencingin, kita ludahin, pohon itu nggak milih-milih ya, kamu agamanya apa, sukunya apa, kastanya apa, dia tetap menghasilkan buah. Dan yang menikmati buah adalah manusia. Makanya kita itu harus punya pahala, harus punya buah. Artinya kita harus selalu berbuat kebajikan, menolong orang, membantu orang, dan jangan menyakiti orang. Makanya kita bersembahyang itu mempersembahkan sesajen yang berupa pala atau buah itu artinya kita belajar untuk menjadi makhluk yang berguna bagi makhluk lain. Ya. Terus berikutnya adalah puspam. Ya. Puspam itu bunga. Ya. Bunga ini harum kan, wewangian. Makanya kita harus silih wangi. Kita hidup itu harus saling memberikan wewangian. Ya. Kita itu punya dua sisi. Di lain sisi kita punya keringat yang bau, kotoran yang bau. Di sisi lain juga harus punya keharuman. Jadi kita manusia hidup itu janganlah melihat kejelekannya orang. Janganlah melihat kebusukannya orang. Kita belajar untuk mengakui, menyadari kebusukan kita, dan kita memberikan wewangian. Wewangian itu artinya kebaikan. Terus habis itu toyam. Toyam itu air. Air itu kan pH-nya 7 netral ya. Jadi kita harus menjadi menetralkan, dan air itu adem, menyejukkan ya. Jadi kalau kita itu misalkan ada orang berantem, konflik internal umat beragama atau eksternal, kita itu jangan ngompor-ngompori. Kita harus mendamaikan, mendinginkan, rasanya adem. Kita ngomong-ngomong yang adem, berbuat yang adem. Jangan kita berdalih dengan agama tapi menimbulkan kepanasan atau kekerasan, itu juga tidak sesuai. Makanya makna dari sajian itu yang patram, palam, puspam, toyam itu intinya kita belajar untuk menjadi lebih baik. Dan itu bukan untuk setan, tapi untuk belajar diri kita sendiri, dan itu yang berupa makanan kan nanti dibagikan ke umat, dibagikan kita, yang makan juga manusia. Ya, jadi bukan ngasih makan setan, itu tuduhan yang nggak benar. Ya Pak Mangku, kan memang di agama Hindu ini kan sesajen atau bebantan ini kan ya sangat penting sekali ya di dalam upacara dan upakara ya, dalam persembahyangan. Nah, tetapi di sini yang bilang bahwa
justru dengan sajen, dengan bebantenan itu kayaknya kok ribet ya dan perlu biaya mahal, kan itu yang kita sering dengar ya di apa ya yang selama ini kita lihat di video-video ya yang mengenai orang yang pembenci Hindu ya. Nah, padahal kan ya apa ya, dengan sajen, dengan bebantan pun kan, dengan beriannya juga kan tidak membuat kita miskin. Nah, kira-kira solusinya bagaimana, Pak Mangku, bahwa kita bisa menghilangkan apa stigma, apa pandangan bahwa apa Banten sesajen itu ribet. Kira-kira ada solusinya nggak, Pak? Jadi gini, Pak Wayan ya. Jadi memang dalam kegiatan ritual agama, sajen itu perlu ya. Jadi karena kita beragama itu memuja itu, kalau orang Hindu itu menggunakan simbol-simbol ya. Seperti tadi udah kita jelaskan. Akan tetapi di zaman modern ini kadang-kadang seperti ini, dua mata pisau. Di sisi lain ya bagus, di sisi lain dengan adanya bebantenan yang mungkin dianggap oleh kalangan tertentu yang merasa mahal dan berat, akhirnya orang meninggalkan Hindu. Makanya kan sebetulnya Hindu itu fleksibel, mengikuti perpanjangan zaman sesuai dengan Desa Kalapatra. Kita pun juga dalam beragama itu harus moderasi beragama. Sekiranya itu memberatkan, ya tidak usah dipaksa. Yang penting unsur-unsur puspam palam patram toyam tadi, esensinya jangan dihilangkan. Ya, tapi maknanya ditekankan, terus diajarkan kepada generasi muda bahwa oh sebelum kita ngantep Banten, seperti kemarin kita sembahyangan suroan kan, sebelum kita sembahyang kita ajarkan kepada murid-murid kita apa sih maknanya, terus apa sih fungsinya gitu kan. Nah, kita harus memberi edukasi kepada ini penerus kita. Jangan merasa oh saya yang paling pinter bikin Banten, orang lain jangan sampai bisa nanti menyaingin saya. Nanti bisnis Banten saya akan tersaingi. Atau mungkin orang-orang yang Dharmike atau beda aliran, terus Bantennya lebih sederhana. Wah itu Bantennya itu sesat atau ini, kita nggak boleh mengatakan kayak gitu ya. Justru orang-orang para Dharmike yang dia belum bisa jejahitan itu kita ajari, kita rangkul. Jangan gara-gara orang nggak bisa bikin Banten akhirnya dibully, nggak jadi ke pura, mau ke pura takut, males lagi. Iya, jadi kita itu harus bisa merangkul ya, harus bisa. Terus kita harus berpikir logis ya. Nanti ke depan lagi dengan perkembangan teknologi seperti ini ya, kita itu beragama itu yang akan kekal, yang akan langgeng diikuti generasi adalah beragama yang simple. Mungkin anak-anak kita sekarang sudah nggak kayak kita. Kalau generasi kita, misalkan tiap minggu disuruh ngelawar, disuruh ngayah gitu masih mau. Mungkin generasi yang akan datang sudah mulai pada malas. Makanya kita harus memberikan program yang menarik di pura bagaimana. Terus seperti Tiang dulu waktu di luar negeri, Tiang mau nyari busung nggak ada. Kalau begitu nggak jadi sembahyang nanti. Tapi kita mungkin ada plastik yang menyerupai busung atau bagaimana, kita harus jangan terlalu fanatik. Kalau fanatik dan kaku, Bantennya harus gini dan orang lain sudah berpikiran maju bagaimana meningkatkan sumber daya ekonomi untuk masalah pengetahuan kepada generasinya, kita masih ribut masalah Banten ya. Yang satu telur bebek, satu telur ayam aja ribut. Ya kalau begitu ya jangan salahkan kalau umat generasi pada nyebrang ya. Cukup gampang disimak ya, bahwa memang kita kedepannya memang harus dipikirkan bagaimana beragama yang simple ya, tidak ribet, sehingga generasi selanjutnya juga akan mudah mengikuti ya. Jadi terima kasih atas ujangannya ya Pak Mangku pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Mari kita para Santi pada para umat. Om Santi Santi Santi. Om